Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik sekalian. Pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Pada pertemuan 10 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pembukuan bendahara. Kalau dalam pertemuan 9 kemarin kalian sudah mempelajari pembukuan terkait dengan LS, kemudian LS pihak ketiga, kemudian LS bendahara, kemudian pembukuan UP, TUP, kemudian bagaimana GUP dan sebagainya. Nah, pada pertemuan 10 ini kita akan melanjutkan untuk membahas terkait dengan pembukuan bendahara, yaitu terkait bagaimana pembukuan transaksi uang muka, kemudian bagaimana pembukuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah, dan bagaimana pembukuan ketika terjadi kesalahan atau koreksi pembetulan. Nah, adik sekalian, kita bahas dulu yang pertama, yaitu bagaimana pembukuan terkait dengan uang muka. Uang muka adalah uang yang dibayarkan oleh bendahara atau BPP sebelum pekerjaan atau barang jasa diterima atau diselesaikan. Jadi di sini bendahara melakukan pembayaran terlebih dahulu, padahal pekerjaan belum selesai atau barang jasa belum diterima. Nah, adik sekalian, bendahara bisa melakukan pembayaran uang muka pada 3 jenis transaksi. Yang pertama adalah uang muka perjalanan dinas. Sesuai PMK 113 tahun 2012 pada pasal 13 ayat 1, bendahara bisa memberikan uang muka perjalanan dinas. Jadi 5 hari sebelum pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas bisa meminta untuk diberikan uang muka perjalanan dinas. Itu yang pertama, jadi uang muka perjalanan dinas. Yang kedua adalah uang muka kerja atau uang muka kegiatan. Nah, adik sekalian, di PMK 162 tahun 2013, dalam aturan tersebut juga diperbolehkan bendahara memberikan uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan. Contohnya misalnya ketika di kantor akan ada kegiatan seminar, kemudian dalam seminar tersebut ada penanggung jawab kegiatan, maka kemudian untuk keperluan-keperluan awal seperti misalnya untuk cetak undangan dan sebagainya, maka bendahara bisa memberikan uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan. Jadi yang kedua adalah uang muka kerja atau uang muka kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah uang muka yang terkait dengan penyaluran dana kepada BPP. Jadi bendahara pengeluaran memberikan uang muka kepada BPP. Dalam hal ini BPP belum melakukan aktivitas. Nah, untuk keperluan aktivitas yang dilakukan oleh BPP, bendahara pengeluaran bisa memberikan uang muka BPP. Nah, bagaimana pembukuan ketika bendahara memberikan uang muka tersebut? Adik sekalian, pembukuan uang muka itu dilakukan 2 kali, yaitu pada saat pembayaran uang muka, jadi pada saat awal bendahara pengeluaran memberikan uang muka, dan pada saat pertanggungjawaban uang muka atau ketika penerima uang muka sudah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran. Jadi ingat, pembukuan uang muka dilakukan 2 kali ya. Jadi yang pertama pada saat pembayaran uang muka, dan yang kedua adalah pada saat pertanggungjawaban atau ketika penerima uang muka sudah memberikan bukti-bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran. Nah, pada saat pembayaran uang muka, pembukuan belum diakui sebagai belanja. Jadi artinya pada saat memberikan uang muka, pemberian uang muka tersebut belum definitif diakui sebagai belanja. Yang terjadi hanyalah perpindahan posisi kas saja. Jadi dari kas bendahara pengeluaran berpindah ke kas penerima uang muka. Jadi sekali lagi belum diakui sebagai belanja, tapi hanya perpindahan posisi kas saja. Nah, yang kedua adalah pada saat pertanggungjawaban uang muka. Nah, ini berbeda. Pada saat pertanggungjawaban uang muka sudah diakui sebagai belanja atau pengeluaran, sehingga di sini kas bendahara sudah berkurang. Jadi sudah kita bukan sebagai kredit. Jadi pada saat pertanggungjawaban uang muka sudah diakui sebagai belanja atau pengeluaran. Nah, kita coba praktekkan satu-satu adik sekalian ya. Nah, yang pertama adalah pembayaran uang muka.
Jadi ini terjadi ketika bendahara memberikan uang muka, baik uang muka kepada PIC kegiatan atau penanggung jawab kegiatan atau uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas. Nah, ingat pada waktu memberikan uang muka belum merupakan definitif belanja. Yang terjadi hanya mutasi kas atau perpindahan kas dari kas bendahara ke kas penerima uang muka, sehingga pembukuannya adalah BKO debit kredit, kemudian ke kas tunainya kredit. Ini misalnya kalau pemberian uang mukanya dilakukan secara tunai ya, jadi buku kas tunainya kredit dan buku uang mukanya debit. Ingat kemarin ya di pelajaran di materi ke-9 bahwa kas tunai atau uang muka itu adalah buku pembantu di mana. Jadi artinya di sini posisi di mananya yang berubah ya. Di tunai berubah menjadi di uang muka. Sehingga yang terjadi adalah BKO-nya debit kredit. Baik, kita coba praktekkan dalam form pembukuan kita ada sekalian ya. Jadi sebagai contoh misalnya pada tanggal 26 Januari, bendahara pengeluaran membayarkan uang muka kegiatan kepada Aminah melalui transfer sebesar 5 juta rupiah. Nah, bagaimana pembukuannya? Jadi ini berarti dokumen sumbernya adalah tanda terima uang muka ya, tanda terima uang muka. Nah, jadi pemberian uang muka sekali lagi bukanlah sebuah definitif belanja, tapi yang terjadi adalah perpindahan posisi kas. Sehingga BKO-nya debit kredit. Kemudian yang berkurang adalah uang kita yang ada di bank gitu ya, karena kita membayarkan secara transfer ya. Jadi buku banknya berkurang dan yang bertambah adalah uang bendahara yang ada di BP uang muka. Jadi artinya di sini uang bendahara berpindah dari kas bendahara ke kas uang muka. Jadi seperti pelajaran ke-9 kemarin ya. Jadi buku kas bank, buku kas tunai, buku pembantu uang muka, buku pembantu BPP itu adalah buku pembantu di mana. Jadi di sini posisi kasnya berpindah dari kas bank ke uang muka. Nah, kita coba praktekkan dalam form pembukuan kita di sekalian. Kita ke BKU tanggal 26, kemudian 017 ya, kita lanjutkan transaksi di pertemuan 9 kemarin ya. Bendahara membayar uang muka gitu, secara transfer kepada Aminah. Nah, di BKU debit kredit. Jadi karena tidak ada uang yang berkurang, hanya perpindahan posisi saja, yang BKU-nya debit kredit. Kemudian uang yang berkurang adalah uang bendahara yang di bank, karena kita membayarkan dengan transfer ya. Jadi uang di bank berkurang. Uang berbanknya kredit 5 juta. Dan yang bertambah adalah uang bendahara yang ada di UMK. Jadi kita punya buku bantu UMK. Buku bantu UMK itu dipakai untuk mengawasi uang bendahara yang ada di pelaksana perjadin, juga untuk mengawasi uang bendahara yang ada di pemegang uang muka atau pelaksana kegiatan ya. Jadi ada untuk transaksi perjadin atau porskot perjalanan dinas dan uang muka pelaksana kegiatan kita awasi di BP uang muka. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Tanggal 26 dari bayar uang muka. Nah, di buku bantu uang muka otomatis menjadi debit. Nah, sekarang uang bendahara yang dipegang oleh pemegang uang muka ada 5 juta rupiah. Nah, demikian ya bagaimana pembukuan untuk pembayaran uang muka. Nah, berikutnya yang kedua kita lanjutkan bagaimana setelah penerima uang muka tersebut kemudian menggunakan uang muka tersebut sehingga kemudian mendapatkan bukti-bukti pengeluaran. Nah, kemudian bukti pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran. Nah, ketika pertanggungjawaban uang muka, pembukuannya adalah diakui sebagai belanja. Jadi ketika si pelaksana kegiatan atau pelaksana perjalanan dinas sudah memberikan bukti-bukti pengeluaran, maka bendahara membukukan sebagai belanja.
Nah, kemudian dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya adalah kwitansi ya. Nah, kalau uang muka BPP tentunya dokumen sumbernya adalah LPG BPP. Nah, nanti ketika dalam pemberian uang muka tersebut ada sisa, maka uang muka harus dikembalikan kepada bendahara. Namun sebaliknya, apabila uang muka yang diberikan oleh bendahara ternyata kurang, maka kemudian bendahara pengeluaran dapat memberikan tambahan gitu ya, tambahan kekurangan uang muka tersebut gitu ya. Baik, kita coba bukukan ya, kita coba praktekkan dalam bukuan kita. Sebagai contoh misalnya, pada tanggal 27 Januari, bendahara pengeluaran menerima pertanggungjawaban uang muka dari Aminah, yaitu berupa kwitansi pembelian ATK akun 521811 senilai 4,4 juta rupiah. Nah, kemudian atas transaksi tersebut karena nilainya di atas 2 juta rupiah, maka ada pungutan PPN 400.000 dan ada pungutan PPh pasal 22 60.000 ya. Nah, jadi kita coba praktekkan. Jadi dokumen sumbernya adalah kwitansi. Nah, pembukuannya bagaimana? BKU-nya kredit ya, karena sudah kita akui sebagai belanja, sehingga BKU-nya kredit. Nah, kemudian uang yang berkurang adalah uang bendahara yang ada di uang muka. Jadi jangan sampai salah, bukan di kas tunainya bendahara atau kas banknya bendahara, tapi yang berkurang adalah uang bendahara yang di uang muka. Jadi tadi kan si pemegang uang muka belanja menggunakan uang yang awalnya diberikan oleh bendahara pengeluaran, sehingga yang berkurang adalah uang bendahara yang ada di uang muka. Sehingga di buku bantu uang muka kredit 4,4 juta. Kemudian yang berkurang adalah uang bendahara yang sumbernya dari UP. Dari UP 4,4 juta. Jadi BPUP kredit 4,4. Dan ingat, karena sudah merupakan belanja, maka berarti sudah mengurangi buku pengawasan anggaran belanja. Sehingga di BPAB-nya kita kurangkan untuk akun 521811 senilai 4,4 juta rupiah. Nah, kemudian kita coba praktekkan dulu, ada sekali ya, kita praktekkan dahulu. Ini 4,4 juta. Kita ke form pembukuan kita ke BKU dulu. Pada tanggal 27, nomornya 0,8018. Kemudian kita sebut saja pertanggungjawaban UM dari Aminah senilai 4,4 ya, 4,4 juta. Jadi di BKU-nya kredit. BKU-nya kredit karena kita sudah anggap sebagai belanja. Kemudian yang berkurang adalah uang bendahara yang ada di uang muka. Jadi di buku bantu uang muka berkurang. Jadi jangan sampai salah ya, bukan di kas tunainya atau kas banknya bendahara, tapi di uang muka, di buku bantu uang muka. Kredit 4,5 juta. Kita rumuskan dulu. Nah, jadi di sini uang muka di Aminah masih ada 600.000. Nah, kemudian selain berkurang di uang muka, kemudian berkurang juga di buku bantu UP, BPUP. Jadi sumbernya dari UP. Jadi untuk memberikan uang muka, pada awalnya bendahara mengambil uang dari UP, sehingga yang berkurang adalah sumbernya dari UP. Jadi buku bantu UP juga berkurang 4,4 juta. Nah, kemudian juga di BPAB, buku pengawasan anggaran belanja, untuk akun 521811. Kita coba cari di BPAB 521811 atau ATK untuk persediaan ya. Nah, di sini. Nilai transaksinya adalah 4,4 juta. Kemudian ini berarti sudah mengurangkan di akun tersebut. Kita kurangkan dan masih berupa bukti pengeluaran.
Nah, demikian sekalian ya, bagaimana pembukuan pertanggungjawaban uang muka. Nah, berikutnya untuk pajak tidak ada perubahan ya, jadi seperti di yang kita pelajari di TM9 ya, seperti itu untuk pembukuan pungutan pajak maupun nanti setoran pajak ya, jadi tidak usah kita praktekkan ya, sama seperti yang sudah kita praktekkan di TM9 ya. Berikutnya kita lanjutkan, pengembalian sisa uang muka. Jadi misalnya ketika bendahara memberikan uang muka, ternyata uang muka tersebut tidak digunakan semua oleh penerima uang muka, maka sisa uang muka tersebut harus dikembalikan kepada bendahara. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya bagaimana transaksi pengembalian sisa uang muka dari penerima uang muka ke bendahara. Contohnya misalnya pada tanggal 28 Januari, Bendahara Pengeluaran menerima pengembalian sisa uang muka kerja secara tunai senilai Rp600.000. Jadi kita praktekkan ya. Jadi berarti, nah ketika bendahara menerima pengembalian uang muka, maka pada dasarnya adalah perubahan posisi kas saja. Jadi awalnya ada di kantongnya penerima uang muka, kemudian berpindah ke kantongnya bendahara, sehingga tidak ada pengeluaran kas. Yang terjadi adalah perpindahan posisi kas, sehingga BKU-nya adalah debit kredit. Kemudian kas tunainya bertambah karena tadi kan berpindah dari awalnya ada di kantongnya pemegang uang muka, kemudian berpindah ke kasnya bendahara, sehingga di kas tunainya bertambah. Nah, sebaliknya di buku bantu uang muka menjadi kredit, berkurang. Nah, kemudian kita coba praktekkan ya. Ada sekali ya, kita ke form pembukuan kita ke BKU. Misalnya pada tanggal yang sama ya, tanggal 27 ya, 27 nomor 19, kemudian pengembalian sisa uang muka dari Aminah senilai 600.000. Jadi sekali lagi tidak ada uang yang bertambah atau berkurang ya di BKU ya. Yang terjadi hanya perpindahan posisi kas saja, sehingga BKU-nya debit kredit. Nah, kemudian uang yang berkurang adalah uang bendahara yang ada di uang muka. Jadi uang di uang mukanya berkurang ya. Di uang mukanya berkurang sehingga kita kreditkan. Dan yang bertambah adalah uang bendahara yang ada di tunai ya, karena tadi kita menerima pengembalian uang muka dari Aminah secara tunai. Jadi di tunainya kita tambahkan, kita debitkan besar 600.000. Nah, demikian sekalian ya. Jadi pembukuannya adalah dari BKU-nya debit kredit, BKU-nya DK, kemudian karena menerima secara tunai ya, maka buku tunainya debit, dan buku UMK-nya kredit. Nah, demikian untuk pembukuan pengembalian sisa uang muka dari pemegang uang muka ke bendahara. Nah, berikutnya misalnya ada kekurangan uang muka. Jadi ini misalnya bendahara memberikan uang muka, namun ternyata pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemegang uang muka melebihi uang muka yang diberikan oleh bendahara pengeluaran, sehingga di sini bendahara pengeluaran harus menambahkan kekurangan tersebut gitu ya. Nah, bagaimana transaksi untuk pembukuan pembayaran kekurangan uang muka? Jadi pada dasarnya ini sama ya, sama seperti pembukuan ketika bendahara memberikan uang muka. Jadi BKU-nya debit kredit, BKU-nya debit kredit, kemudian yang berkurang adalah uang bendahara yang ditunai. Ini misalnya bendahara memberikan pembayaran kekurangan uang muka secara tunai ya, berarti buku kas tunai berkurang dan buku bantu uang mukanya bertambah. Jadi ini sama ya, sama seperti pembukuan uang muka. Jadi perpindahan posisi kas dari kas tunai atau kas bank ya, tergantung memberikan uang mukanya secara tunai atau secara transfer ya. Jadi perpindahan dari kas baik tunai maupun bank
ke buku bantu uang muka. Baik, kemudian berikutnya uang muka yang kedua adalah uang muka kepada BPP ya, uang muka kepada BPP. Nah, ada sekalian, dalam pelaksanaan anggaran, bendahara pengeluaran bisa dibantu oleh BPP atau bendahara pengeluaran pembantu. Nah, nanti bendahara pengeluaran pembantu ini mendapatkan uang dari BP. Jadi BP membagi sebagian UP-nya, sebagian uang persediaannya kepada BPP. Sehingga nanti di bendahara pengeluaran akan ada beberapa transaksi. Yang pertama adalah pemberian perskot atau uang muka BPP ya. Jadi bendahara pengeluaran memberikan uang muka kepada BPP. Kemudian transaksi yang kedua terkait dengan BPP adalah transaksi pertanggungjawaban penggunaan uang muka BPP. Jadi di sini BPP kemudian setelah mereka menggunakan uang persediaan yang awalnya diberikan oleh bendahara untuk transaksi-transaksi pengeluaran, nah kemudian bendahara pengeluaran pembantu mempertanggungjawabkan uang muka BPP tersebut kepada BP. Jadi transaksi kedua adalah pertanggungjawaban penggunaan uang muka BPP. Nah, yang ketiga, transaksi ketiga adalah pungutan dan setoran pajak. Nah, jadi adik sekalian, BPP itu juga mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan BP. Jadi BPP juga sebagai wajib pungut atau wajib potong dan juga wajib setor. Nah, kemudian nanti atas pungutan dan setoran tersebut, nanti BPP harus melaporkan kepada BP. Karena NPWP yang dipakai adalah NPWP BP gitu ya. Nah, jadi nanti transaksi ketiga adalah transaksi pungutan dan setoran pajak oleh BPP. Dan transaksi yang keempat adalah pengembalian sisa uang muka. Jadi misalnya BP memberikan uang muka BPP kepada BPP, nah kemudian ternyata tidak semua uang muka itu digunakan, maka nanti juga sama ya, harus dikembalikan kepada BP. Nah, bagaimana pembukuannya? Nah, untuk pembukuan pemberian uang muka BPP pada dasarnya sama ya seperti pembukuan uang muka kegiatan atau uang muka perjalanan dinas tadi ya. Jadi BKU-nya apa? BKU-nya debit kredit. Jadi tidak ada uang yang bertambah atau berkurang ya. Jadi hanya perpindahan posisi kas. Sehingga di sini BKU-nya DK. Kemudian kas tunai atau kas bank ya, tergantung nanti bendahara pengeluaran memberikan uang muka apakah secara tunai ataukah secara bank gitu ya, transfer. Nah, kalau secara tunai berarti buku kas tunai kredit ya. Kalau secara transfer berarti buku kas banknya yang kredit ya. Kemudian buku bantu BPP debit. Nah, kemudian ketika BPP itu memberikan pertanggungjawaban atau dokumen sumbernya nanti dalam bentuk LPJ ya, laporan pertanggungjawaban. Nah, nanti ketika BP sudah memberikan pertanggungjawaban, maka pembukuannya adalah BKU-nya kredit. Jadi sini sudah dianggap sebagai belanja ya, sama seperti pertanggungjawaban uang muka yang kita pelajari sebelumnya ya. Jadi dianggap sebagai belanja sehingga BKU-nya kredit. Kemudian uang yang berkurang adalah uang bendahara yang ada di BPP sehingga buku bantu BPP-nya kredit, dan uang yang berkurang adalah uang bendahara yang sumbernya dari UP ya. Jadi ini karena BP memberikan uang muka kepada BPP dengan uang persediaan ya, dengan uangnya bendahara yang sumbernya dari UP, maka BPUP-nya kredit. Nah, kemudian BPAB, buku pengawasan anggaran belanja, kita kurangkan untuk akun yang digunakan oleh BPP untuk pembayaran transaksi yang terjadi di BPP. Nah, untuk yang transaksi yang ketiga, pungutan setoran, pembukuannya adalah BKU-nya debit kredit. Jadi, mengapa BKU-nya debit kredit? Karena sesungguhnya pajak tersebut sudah disetorkan oleh BPP, sehingga di sini posisinya hanyalah melaporkan saja, sehingga BKU-nya DK. Jadi pungut dan sekaligus setor pajaknya gitu ya. Kemudian BPP-nya juga sama, debit kredit, dan buku pajaknya debit kredit. Itu untuk pungutan setoran pajak oleh BPP. Nah, kemudian yang keempat, pengembalian sisa. Jadi kalau misalnya di BPP ternyata ada kelebihan, maka dikembalikan kepada BP. Bagaimana pembukuannya? Sama ya, seperti pembukuan pengembalian sisa uang muka yang sebelumnya ya. Jadi BKU-nya DK, debit kredit. Kemudian kas tunai atau kas bank yang tergantung apakah bendahara menerima secara tunai atau menerima melalui rekening. Nah, kalau menerima tunai berarti kas tunainya debit.
Kalau menerima melalui bank berarti kas banknya yang debit. Nah, kemudian buku BPP kredit. Jadi uang yang berkurang adalah uang yang ada di BPP. Nah, itu adalah transaksi-transaksi yang ada di bendara pengeluaran terkait transaksi dengan bendara pengeluaran pembantu. Nah, kita coba contohkan ya sekali ya. Misalnya di sini bendara memberikan uang muka BPP 8 juta rupiah. Jadi berarti dokumen sumbernya nanti adalah kwitansi tanda terima dari BPP kepada BP. Nah, bagian pembukuannya di BKU tentunya adalah debit kredit, perpindahan posisi kas saja sehingga tidak ada uang yang berkurang atau bertambah ya. Jadi BKU-nya debit kredit, pembayaran uang muka BPP. Nah, kemudian yang berkurang adalah uang yang ada di tunai ya. Misalnya ini karena ini contohnya adalah memberikan uang muka secara tunai ya. Jadi buku bantu tunainya yang berkurang ya. Sehingga buku bantu tunainya kredit. Jadi bayaran uang muka BPP kredit 8 juta rupiah. Kemudian yang bertambah adalah uang bendara yang ada di BPP ya. Uang yang bertambah adalah uang yang ada di BPP. Sehingga di buku bantu BPP itu debit 8 juta rupiah. Debit 8 juta rupiah. Nah, itu ya. Jadi itu pemberian uang muka kepada BPP. Nah, kemudian transaksi berikutnya adalah pertanggungjawaban BPP. Jadi di sini BPP memberikan LPG kepada BP. Jadi di sini dokumen sumbernya adalah LPG. LPG senilai 7,5 juta untuk akun 521211 atau belanja bahan ya. Bagaimana pembukuannya? Nah, ketika sudah menerima pertanggungjawaban, maka sudah dianggap sebagai belanja. Sehingga di sini BKU-nya kredit. BKU-nya kredit 7,5 juta rupiah. Kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang sumbernya dari UP. Nah, kan pada dasarnya bendara pengeluaran pembantu itu menerima UP dari BP ya. Jadi yang berkurang adalah uang yang sumbernya dari UP. Kemudian di BPUP kredit 7,5 juta rupiah. Nah, kemudian berikutnya adalah yang berkurang adalah uang bendara yang ada di BPP. Jadi ingat, yang berkurang bukan yang di kas tunai atau kas bank, tapi yang berkurang adalah uang yang ada di BPP. Sehingga di buku pembantu BPP kita kreditkan juga 7,5 juta rupiah. Nah, kemudian karena ini sudah merupakan pertanggungjawaban sudah belanja ya, maka di BPAB, buku pengawasan anggaran belanja. Di BPAB kita bukan juga sama ya. Kemudian LPG ureanya LPG BPP boleh seperti ya singkat. Kemudian nilai transaksi 7,5 juta, cara bayarnya dengan UP 7,5 juta. Kemudian akunnya yang berkurang adalah akun untuk 521211 7,5 juta rupiah, sehingga sudah berkurang ya. Awalnya 50 juta kita kurang 7,5 ya, sehingga sisa 42.500 dan masih berupa bukti pengeluaran. Nanti kalau sudah kita GU kan, jadi sudah disahkan. Nah, transaksi berikutnya adalah terkait dengan pungutan dan setoran pajak. Jadi di dokumen sumbernya bukan lagi SSP ya, dari sekalian ya, tapi dokumen sumbernya adalah LPG. Karena sungguhnya pajak itu sudah disetorkan oleh bendara pengelola pembantu. Jadi posisi di sini adalah melaporkan kepada BP saja, sehingga dokumen sumbernya adalah LPG BPP. Nah, bagaimana untuk pembukuan pajak BPP? Jadi pembukuan pajak BPP, pembukuannya adalah BKU-nya DK, BKU-nya debit kredit, kemudian di buku pembantu BPP debit kredit juga, dan buku pembantu pajak debit kredit juga. Nah, kemudian kita coba lihat ya contohnya ya. Jadi misalnya nih bendara pengeluaran membukukan PPN dan PPH yang telah dipungut dan setor oleh BPP. Nah, maka BKU-nya tadi adalah debit kredit pajak BPP gitu ya, 550. Ini misalnya kita gabungkan saja. Kenapa kita gabungkan? Karena dokumen sumbernya bukan lagi SSPPPN dan SSPPPH, tapi dokumen sumbernya adalah LPG. Jadi bisa kita gabungkan. Sehingga pajak BPP 550.000 debit kredit gitu ya.
Kemudian di buku pembantu BPP sama ya, pembantu BPP juga kita debit dan kreditkan 550.000, dan buku pajak kita debit dan kreditkan pajak BPP 500.000 untuk PPN dan PPh 22 50.000, dan langsung kita kreditkan Rp550.000. Nah, itu adalah transaksi untuk membukukan transaksi yang berkaitan dengan pemberian uang muka kepada bendahara pengeluaran pembantu. Nah, demikian sekalian ya pembukuan terkait dengan uang muka. Kita lanjutkan adik sekalian. Berikutnya adalah pembukuan transaksi KKP atau kartu kredit pemerintah. Nah, adik sekalian, transaksi terkait dengan KKP ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah ketika bendahara membukukan persetujuan UPKKP. Jadi di sini bendahara menerima persetujuan terkait besaran UPKKP dari KPPN. Nah, yang perlu kita pahami, UPKKP tidak ada uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Jadi berbeda dengan UP Tunai ya. Kalau UP Tunai berarti ada uang yang diterima oleh bendahara. Tapi kalau UPKKP tidak ada uang yang diterima oleh bendahara, karena pada hakikatnya UPKKP itu adalah limit pagu yang bisa dibelanjakan oleh Satker. Sebagai contoh misalnya ketika kalian punya kartu kredit dari bank A misalnya, maka kemudian apakah kalian menerima uang dari bank A tersebut? Tidak ya. Jadi kartu kredit tersebut fungsinya hanyalah limit pagu berapa yang dapat kalian belanjakan. Sama seperti UPKKP juga ya. Jadi tidak ada uang yang diterima oleh BP, tapi hanya limit pagu yang bisa dibelanjakan oleh Satker atas penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut. Nah, jadi sini bendahara hanya mencatat limit KKP. Nah, bagaimana pembukuannya? Pembukuannya adalah di buku pembantu KKP sebesar debit limit berapa atas penggunaan KKP tersebut. Jadi tidak ada uang yang masuk atau keluar ya. Jadi di BKU maupun buku pembantu tidak ada pembukuan, hanya di buku pembantu KKP saja. Sebagai contoh misalnya ini ada sekalian ya, kita coba praktekkan. Misalnya tanggal 29 Januari bendahara pengeluaran membukukan persetujuan UPKKP dari KPPN senilai 20 juta rupiah. Nah, kita coba bukukan ya ada sekalian ya. Nah, jadi limit pagu langsung kita bukukan di BPKKP. Langsung kita masukkan ya, Januari misalnya ya, 28 Januari. Kemudian misalnya nomor buktinya tadi kita lanjutkan ya, nomor buktinya terakhir tadi sudah nomor bukti 19 ya, jadi 20. Limit KKP gitu ya, sebesar 20 juta rupiah. Nah, demikian jadi sekali ya. Jadi pembukuannya langsung ke BPKKP. Berikutnya kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembayaran dengan UPKKP. Jadi di sini setelah Satker menerima UPKKP, kemudian UPKKP tersebut digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk membayar transaksi-transaksi yang terkait dengan pelaksanaan DIPA. Jadi di sini kemudian nanti si penerima KKP akan bertransaksi, kemudian nanti penerima KKP akan menerima tagihan dari bank gitu ya. Nanti kemudian tagihan dari bank beserta dengan dokumen-dokumennya nanti akan diberikan kepada PPK. Nanti kemudian PPK akan melakukan verifikasi. Nah, kemudian ketika dalam verifikasi memang layak dibayar, maka kemudian PPK akan menerbitkan surat perintah bayar kepada bendahara. Nah, nanti kemudian bendahara akan melakukan verifikasi juga. Nah, ketika dalam verifikasi bendahara memang pengeluaran tersebut layak dibayar, maka kemudian bendahara akan membukukan transaksi tersebut. Nah, bagaimana transaksi pembukuan ketika bendahara menerima tagihan atas pembayaran yang menggunakan uang KKP dari
pemegang kartu kredit pemerintah. Jadi pada dasarnya ketika bendahara membayarkan atau ketika bendahara membukukan transaksi pembayaran KKP, pada dasarnya tidak ada kas bendahara yang berkurang, karena sungguhnya kartu kredit pemerintah tersebut penggunaannya ditalangi oleh pihak bank terlebih dahulu ya. Seperti kalau kalian misalnya mempunyai kartu kredit, kemudian kalian belanja ke toko atau merchant, kemudian kalian menggesek kartu kredit, maka kemudian tidak ada uang kalian yang berkurang, karena sungguhnya pembayaran tersebut menggunakan uang dari bank gitu ya. Jadi pada dasarnya tidak ada kas bendahara yang berkurang. Nah, bagaimana pembukuannya? Pembukuannya adalah buku pembantu KKP langsung kita kreditkan. Jadi tidak ada pembukuan di BKU maupun di buku pembantu yang lain ya. Langsung kita ke BPKKP saja kredit. Sebagai contoh misalnya pada tanggal 29 Januari, bendahara membukukan transaksi pembayaran pembelian ATK untuk persediaan yang telah dilakukan oleh Andi. Andi ini adalah pemegang KKP untuk belanja operasional. Jadi seperti kita pahami, kartu kredit pemerintah itu ada dua jenis ya, KKP untuk perjalanan dinas dan KKP untuk belanja operasional dan juga untuk belanja modal. Nah, di sini si Andi belanja ATK untuk persediaan senilai 5,5 juta. Nah, kemudian pembayarannya adalah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, bagaimana pembukuannya? Nah, pembukuannya adalah langsung ke buku pembantu KKP. Jadi dokumen sumbernya ya berarti ada daftar pengeluaran real ya dan juga kwitansi. Nanti kemudian bendahara membukukan ke buku pembantu KKP sebesar 5,5 juta rupiah. Baik, kita langsung bukukan ya. Langsung kita ke BPKKP pada tanggal 29 Januari. Kemudian bayar ATK untuk persediaan sebesar 5,5 juta. Nah, demikian sekali ya pembukuannya. Jadi langsung ke buku pembantu kartu kredit pemerintah. Berikutnya, transaksi berikutnya adalah GUP KKP. Nah, jadi kemudian ketika bendahara sudah menerima bukti-bukti pengeluaran dari pemegang kartu kredit pemerintah dan kemudian setelah divalidasi ternyata layak dibayarkan, nanti berikutnya langkahnya adalah bendahara akan merevolving KKP tersebut. Jadi bendahara akan merevolving KKP tersebut dengan membuat daftar rincian permintaan bayaran ya, nanti diberikan pada PPK. Nanti kemudian PPK akan membuat SPP GUP, nanti kemudian diberikan pada PPSPM, nanti kemudian PPSPM akan membuat SPM GUP KKP, kemudian disampaikan ke KPPN, nanti kemudian KPPN akan menerbitkan SP2D GUP KKP. Nah, kemudian bagaimana pembukuan ketika bendahara sudah menerima SP2D GUP KKP? Nah, ketika bendahara menerima SP2D GUP KKP, maka ada penambahan kas ke bendahara pengeluaran. Jadi ada uang yang bertambah di kas bendahara pengeluaran, sehingga BKU-nya adalah debit. Karena dari kas negara akan ditransfer sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran senilai SP2D KKP tersebut. Nah, kemudian uang yang bertambah adalah uang bendahara yang ada di bank, sehingga saldo banknya bendahara juga bertambah, sehingga buku banknya bertambah. Dan kemudian yang bertambah adalah uang bendahara yang sumbernya dari UP, sehingga di buku bantu UP juga debit. Kemudian merevolving limit KKP, maka kemudian di buku bantu KKP juga kita bukukan sebagai debit. Nah, kemudian jangan lupa GUP juga merupakan pengesahan belanja, sehingga di BPAB kita juga sahkan atas pengeluaran dari UPKKP tersebut, sehingga pembukuannya adalah BKU-nya debit, kemudian buku banknya debit, kemudian buku pembantu UP debit, buku pembantu KKP debit, dan di buku pembantu pengawasan anggaran belanja kita sahkan.
Sebagai contoh misalnya ada sekali ya, pada tanggal 29 Januari bendahara membukukan GUP KKP untuk pembelian ATK persediaan. Jadi berdasarkan tagihan-tagihan dari pemegang KKP, kemudian diverifikasi, kemudian bendahara membuat GUP KKP. Nah, kemudian bendahara menerima SP2 dari KKP senilai 5,5 juta untuk akun 521811. Nah, bagaimana pembukuannya? Nah, jadi BKU-nya debit ya, karena ada uang yang bertambah, BKU-nya debit. Kemudian uang yang bertambah adalah uang yang ada di bank, maka buku banknya juga debit. Kemudian yang bertambah adalah uang bendahara yang dari UP, sehingga di buku bantu UP juga debit. Dan kemudian buku bantu KKP debit, dan buku pengawasan anggaran nanti kita sahkan. Baik, kita coba praktekkan sekalian ya. Kita praktekkan dalam form pembukuan kita. Kita ke BKU dulu. Pada tanggal 29, nomornya 022 ya. Kita lanjut tadi ya, 022. Kemudian SPM SP2D GUP KKP ya. 5,5 juta rupiah ya, 5.500.000 debit. Kemudian yang bertambah adalah uang bendahara yang ada di bank. Ya, buku bantu banknya juga debit 5,5 juta. Kemudian uang yang bertambah adalah uang dari UP, sehingga kemudian di buku bantu UP-nya kita debitkan sebesar 5,5 juta rupiah. Nah, kemudian karena GUP juga merupakan pengesahan, maka kemudian kita juga bukukan di buku bantu pengawasan anggaran belanja, kita sahkan. Kita ke BPAB untuk akun 521811 sebesar 5.500.000. Kemudian cara bayarnya dengan UP kita kurangkan di sini. Kemudian masih berupa bukti pengeluaran dan sudah disahkan sekaligus ya sekalian ya. Dan ini GUP ya, jadi GUP sudah langsung disahkan, jadi bukti pengeluaran dan sudah disahkan. Itu pembukuan SPM SP2D GUP KKP. Jadi perbedaannya kalau GUP KKP langsung disahkan. Nah, berikutnya kita lanjutkan transaksi berikutnya. Baik, ini udah tadi ya, jadi sekali lagi SP2D GUP KKP, maka BKU-nya debit. Kemudian yang bertambah adalah uang bendahara yang ada di bank, sehingga buku banknya debit. Kemudian buku bantu UP debit dari UP. Kemudian buku bantu KKP juga debit 5,5, dan buku pengawasan anggaran. Oh, baik, tadi buku pengawasan anggaran belum kita bukukan ya, buku BPA, buku KKP-nya. KKP-nya kita revolvingkan. Kita revolvingkan ke buku bantu KKP-nya. Sebesar 5,5 juta, sehingga di sini uang UP-nya normal kembali ya. Awalnya berkurang 5,5, kemudian kita hidupkan sehingga normal kembali. Limit pagu KKP-nya menjadi normal 20 juta rupiah. Baik, kita lanjutkan sekarang ya transaksi berikutnya. Pembayaran ke bank atas tagihan KKP secara transfer. Jadi setelah bendahara pengeluaran menerima SP2D GUP KKP, berarti ada uang yang bertambah di kas bendahara. Nah, kemudian kewajiban bendahara adalah mengganti uang yang sudah digunakan atau sudah dibayarkan awalnya oleh pihak bank ya atas transaksi pengeluaran, sehingga kemudian di sini bendahara harus mengganti uang ke bank, sehingga kemudian bendahara membayarkan ke bank secara transfer ya setelah menerima SP2D GUP KKP. Nah, bagaimana pembukuannya? Nah, ketika bendahara membayarkan tagihan ke bank ya atau membayarkan KKP yang sudah ditalangi oleh bank awalnya tadi ya, nah, kemudian dibayarkan oleh bank, kemudian pembukuannya adalah karena mengurangi kas BP, maka kemudian BKU-nya kredit. Nah, kemudian yang berkurang adalah uang bendahara yang ada di bank, karena di sini bendahara membayarkan ke bank secara transfer ya.
sehingga bikin banknya kredit, kemudian mengurangi saldo UP, sehingga buku bantu UP juga kredit. Sehingga kalau kita bukukan BKU-nya kredit, kemudian buku banknya kredit, dan buku UP-nya juga kredit. Bagi contoh misalnya ini ada sekali ya, tanggal 29 Januari. Jadi setelah bendara menerima SP2 GUP dan uang sudah masuk ke rekening bendara, kemudian bendara membayarkan ke bank sebesar 5,5 juta. Nah, jadi transaksinya adalah seperti ini ya. Jadi BKU-nya kredit, kemudian buku banknya juga kredit ya, kemudian buku bantu UP-nya juga kredit. Nah, sekarang kita coba bukukan ya dalam form kita. Kita ke BKU tanggal 29 Januari ya, 023, bayar tagihan KKP ke bank, sini 5,5 juta rupiah kredit di BKU-nya. Kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang ada di bank, karena di sini bendara membayarkan ke bank melalui transfer ya, sehingga buku bantu banknya juga kredit. Kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang dari UP ya, sehingga buku bantu UP juga kredit. Nah, demikian ada sekali ya bagaimana pembukuan untuk pembayaran tagihan UP KKP ke pihak bank ya, kepada pihak bank. Jadi di sini bendara membayarkan ke pihak bank atas tagihan-tagihan KKP. Nah, demikian sekalian ya pembukuan yang terkait dengan kartu kredit pemerintah. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga di pertemuan 10 ini yaitu adalah pembukuan koreksi kesalahan gitu ya. Jadi di sini pada dasarnya sama ya antara pembukuan bendara penerimaan maupun bendara pengeluaran. Ketika ada kesalahan transaksi, untuk pembukuan yang dilakukan secara manual ya, maka kemudian dilakukan koreksi kesalahan gitu ya. Nah, bagaimana tata cara pembukuan koreksi kesalahan? Jadi ketika bendara pengeluaran menerima atau mengetahui ada kesalahan, maka langkah berikutnya adalah bendara harus membetulkan dengan cara membuat berita acara kesalahan pembukuan terlebih dahulu. Jadi membuat berita acara kesalahan pembukuan diketahui oleh KPA atau PPK ya, dan kemudian dalam berita acara itu harus dijelaskan telah terjadi kesalahan pada transaksi nomor berapa gitu ya, kemudian telah dibukukan sebesar berapa, seharusnya berapa. Nah, nanti kemudian berita acara kesalahan, kemudian fotokopi transaksi yang salah dan fotokopi pembukuan yang salah itu nanti menjadi bagian dari LPG. Nah, jadi WA kesalahan pembukuan nanti caranya adalah, jadi bagaimana cara membukukan berita acara kesalahan? Yang pertama adalah kita bukukan reversal terlebih dahulu. Jadi kita bukukan reversal atau kebalikan dari pembukuan yang salah. Jadi kalau awalnya kita bukukan secara debit, kemudian kita balik. Sekarang kita bukukan secara kredit. Kalau awalnya kita bukukan secara kredit, maka kita balik, kita bukukan secara debit, sehingga balikannya, sehingga nanti menjadi normal kembali. Nah, setelah normal, baru kemudian kita bukukan menurut seharusnya. Jadi langkah-langkah seperti ini sekalian ya. Yang pertama buat berita acara kesalahan. Jadi begitu diketahui kesalahan, maka buat berita acara kesalahan, di mana dalam berita acara tersebut disebutkan salahnya pada transaksi nomor berapa, kemudian dibukukan seperti apa, dan seharusnya dibukukan seperti apa. Nanti kemudian berdasarkan berita acara kesalahan, kemudian bukukan secara reversal, bukukan secara kebalikannya, kemudian bukukan secara yang benar seperti apa. Nanti kemudian biaya kesalahan dan fotokopi transaksi dan pembukuannya nanti kemudian dilamparkan dalam LPG. Nah, ini contohnya di sekarang ya, contoh berita acara kesalahan pembukuan bendara ya. Nah, kemudian kita coba praktekkan di sekarang ya, kita coba praktekkan ketika ada kesalahan ya. Ini misalnya kesalahannya adalah pada transaksi tanggal 25 ini ada sekali misalnya ya, pada transaksi tanggal 25 atau nomor 16 ya, bayar non tunai perjalanan dinas atas nama Hendra 1 juta. Jadi sudah dibukukan 1 juta, padahal seharusnya dibukukan misalnya 2 juta misalnya gitu, 2 juta. Maka bagaimana pembukuannya? Nah, begitu diketahui kesalahan, maka kemudian dibuat berita acara kesalahan ya, biaya kesalahan.
Nanti kemudian biaya kesalahan itu kemudian dijadikan sebagai dokumen sumber untuk pembukuan. Nah, kemudian kita bukukan sekarang tanggal 30 misalnya, ketahuinya 024, kemudian koreksi kesalahan pembukuan tanggal 25 nomor 16 itu ya. Awalnya kita kreditkan 1 juta ya, lalu kita debitkan 1 juta, sehingga balance nanti ya, awalnya kredit kemudian debit. Kemudian kita bukukan seharusnya ya, kita bukukan seharusnya. Kemudian kita bukukan seharusnya ya, kita bukukan bayar non tunai Perjaldis atas nama Hendra. Misalnya harusnya 2 juta ya. Kemudian kita bukukan juga pada semua buku-buku terkait ya, semua buku-buku terkait. Nah, ini karena awalnya adalah pembayaran ya, berarti yang terkait adalah bank ya, karena pembayaran secara non tunai ya. Berarti kita ke buku bank, kita bukukan untuk reversalnya terlebih dahulu ya, reversal dulu. Ini awalnya 1 juta, kemudian kita reversalkan 1 juta, begitu kita bukukan seharusnya 2 juta. Kemudian selain di buku bank, juga di buku bantu UP ya, bantu UP, karena ini pembayarannya dengan UP ya. Jadi ini pada tanggal 25 awalnya kredit 1 juta, kemudian kita reversal 1 juta, kemudian kita bukukan seharusnya 2 juta rupiah. Nah, kemudian selain di buku bantu UP, juga di BPAB ya, BPAB di belanjanya ya, ke BPAB untuk 524111 ya, akun berjalan dinas. Kita cari akun 524111, nah ini dia ya. Kita bukukan reversalnya gitu ya, reversalnya. Koreksi kesalahan ya, koreksi kesalahan. Ini awalnya adalah kita kurangkan 1 juta gitu ya. Berarti kemudian kita kebalikannya ya. Kita tambahkan ya. Jadi di sini awalnya berkurang, kemudian nah kita balikkan, kita normalkan. Jadi awalnya 200 juta ya, kemudian kita normalkan kembali 200 juta ya. Nah, demikian baru kemudian kita bukukan seharusnya adalah 2 juta nih transaksinya ya. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, seharusnya berkurang 2 juta dan masih berupa bukti pengeluaran ya. Nah, demikian sekalian ya untuk koreksi pembukuan ya. Jadi koreksi pembukuan tadi langkahnya adalah buat berita acara kesalahan, kemudian lakukan pembukuan secara reversal, kemudian bukukan sebenarnya atau bukukan yang seharusnya pada buku-buku terkait ya. Kalau misalnya yang berkurang adalah atau yang berpengaruh adalah BKU, maka bukukan terbalik di BKU, kemudian buku-buku bantu terkait. Nah, kemudian setelah itu baru bukukan secara yang benar. Nah, kemudian dari sekalian, untuk mencocokkan apakah pembukuan kalian benar atau salah, maka seperti di bendera penerimaan ya, nanti kita harus mendapatkan satu persamaan di mana saldo BKU itu apabila dijumlahkan itu akan sama dengan saldo akhir di buku bantu bank, saldo akhir buku bantu kas tunai, saldo akhir buku bantu PPP, dan saldo akhir buku bantu Wamuka atau voucher. Sehingga kalau buku bantu bank, saldo akhir buku bantu bank, saldo akhir buku bantu kas tunai, saldo akhir buku bantu PPP, saldo akhir buku pembantu uang muka itu apabila dijumlah itu harus sama dengan saldo akhir BKU, dan saldo akhir BKU harus sama dengan penjumlahan saldo akhir di buku bantu UP, saldo akhir buku bantu LS Bendahara, saldo akhir buku bantu pajak, dan saldo akhir di buku bantu lain-lain. Sehingga saldo akhir BKU harus sama dengan saldo akhir buku bantu keberadaan kas, dan harus sama dengan saldo akhir buku bantu jenis atau sumber kas.
Apabila tidak sama berarti kalian harus mencocokkan satu-satu lagi ya. Kenapa tidak sama? Mungkin salah pencatatan atau ada transaksi yang tidak dicatatkan di salah satu buku pembantu. Nah, demikian sekalian ya pembahasan kita di pertemuan 10 terkait pembukuan uang muka, kemudian pembukuan transaksi kartu kredit pemerintah, dan koreksi pembetulan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.